Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Horas. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita sama-sama pergumulkan di minggu ke-11 setelah Trinitatis, yaitu yang terambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus, yaitu Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan 32. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, sewaktu anak saya Siapudan Borusinaga masih kecil, mamanya atau ibunya menggendong dia, lalu ada orang tua yang berkata sambil mencolek anak saya, dikatakan, "Ih, jelek banget," gitu. "Isi roa-roaon," gitu kan. Maka sebagai bapak yang sayang kepada putrinya pasti akan tersinggung. Masa si anak kita yang sudah dikaruniakan Tuhan, anak gadis kecil kita, dikatain jelek. Sejelek-jelek anak saya, dialah putri terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi itulah budaya. Molo dihalak Batak, pantang kepada bayi yang masih kecil dikatakan ganteng, tampan, dan kepada gadis yang atau anak kecil dikatakan cantik, tokaninna. Jadi ikorado dohonon. Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya bahwa seluruh yang diciptakan Tuhan itu adalah cantik, adalah ganteng, adalah tampan, adalah baik. Karena itulah ketika Allah menciptakan semuanya, menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, menciptakan manusia, dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan, lalu Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itu menggaransi bagi kita bahwa segala yang diciptakan Tuhan itu Tuhan pastikan dulu.
Ya, Tuhan pastikan dulu. Kalau sekarang mungkin dalam perusahaan atau dalam produksi itu dikatakan sebagai QC, quality control. Jadi begitu Allah menciptakan segalanya, Allah memastikan dulu bahwa segala yang diciptakan itu tidak boleh ada kurangnya, tidak boleh ada cacatnya, tidak boleh ada kelemahannya. Karena itu dikatakan di sana, lalu Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itu menggaransi bahwa kita ini sebagai ciptaan Allah yang sempurna, ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Sebagai manusia yang dilukis Allah menurut gambar dan rupanya. Tapi persoalannya, apakah dalam hidup kita bahwa benar-benar kita ini menjadi manusia yang sungguh amat baik, atau orang yang bergelimang dengan dosa, atau orang yang selalu bersekutu dalam dosa dan dengan segala perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dosa memang telah merusak segala yang sungguh amat baik tadi, bahwa dosa telah merusak kesempurnaan ciptaan Allah itu, bahwa dosa telah melunturkan gambar dan rupa Allah yang dikaruniakannya kepada manusia, sehingga kita tidak bisa lagi melihat wajah Allah dalam wajah saya, wajah Allah dalam wajah kita, wajah Allah dalam wajah saudara-saudara kita yang lain. Karena rupa Allah yang penuh kasih, rupa Allah yang penuh damai itu telah tergantikan oleh rupa maut sebagai upah dosa. Karena itu dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Sehingga manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa memulihkan lagi wajah dan rupa Allah yang tadinya diciptakan Tuhan, yang tadinya ada bersama-sama dengan wajah kita. Tetapi Allah selalu mencintai, Allah selalu mengasihi ciptaannya, sehingga Allah sendiri ingin mengembalikan semua keadaan ciptaannya kepada keadaan semula, di mana wajah manusia yang diciptakan itu kembali mencerminkan kemuliaan rupa, mencerminkan kemuliaan gambar Allah di dalam diri kita. Karena itulah Allah menebus kita. Saya mengilustrasikan bahwa kita yang dahulunya adalah sebagai manusia atau yang lahir, yang besar, yang hidup sebagai budak, sebagai hamba. Lalu Allah menarik kita, Allah menyelamatkan kita, dan Allah memulihkan kita kembali dengan cara menggantikan dirinya menjadi budak, yaitu menjadi manusia yang mati di dalam dosa. Karena itu seorang anak raja ketika dia tersesat, ketika jauh dari orang tuanya yang adalah raja, lalu kemudian ada keluarga budak, keluarga hamba yang menemukan sang anak itu, lalu membesarkan anak tersebut di tengah-tengah keluarga seorang budak, seorang hamba, dengan kultur hamba, dengan budaya hamba, dengan cara berpikir hamba, dengan cara hidup hamba. Lalu ketika raja itu datang dan mengambil kembali anaknya itu, maka si anak itu
harus menanggalkan segala pengajaran yang ditanamkan kepadanya selama ia hidup dan besar di tengah-tengah keluarga si budak atau si hamba tadi. Maka demikianlah gambaran kita yang tadinya menjadi hamba dari dosa, tidak boleh lagi seperti yang dikatakan oleh lagu itu, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, mulut kita memberkati, tetapi mulut kita juga sekaligus mengutuk. Tangan kita memberkati, menolong orang lain, sekaligus juga tangan kita, ya, tangan kita juga membuat kecurangan kepada orang lain. Tidak bisa bahwa kaki kita kadangkala masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam kekudusan Allah, tapi dalam hari Senin, dalam kesempatan yang lain, kaki kita masuk dalam dunia kegelapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup yang dibaharui Allah. Ya, kalau kita membaca ayat 22 sampai dengan ayat 24, pengantar khotbah ini dikatakan demikian di sana, kamu berhubung dengan kehidupanmu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh, ya, di dalam pikiranmu, dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan kembali menurut kehendak Allah. Kita ini dibaharui dalam roh, dalam pikiran. Roh dan pikiran itu menunjuk kepada inti kemanusiaan kita. Maka yang dibaharui oleh kematian Yesus Kristus sesungguhnya bukan hanya kulit-kulitnya, atau seperti ular yang mengganti kulit, atau seperti orang, ya, seperti orang dulu sewaktu saya di asrama, karakter mahasiswa ini, khusus karakter mahasiswa laki-laki ini biasanya beragam ini. Ada mahasiswa itu yang memang orangnya sangat pembersih. Itu terlihat dari jemuran di asrama, karena setiap kamar itu punya jemuran kain, itu akan terlihat mahasiswa yang tinggal di kamar ini adalah laki-laki pemalas. Itu akan kelihatan bahwa dalam seminggu itu tidak pernah ada kain di jemurannya. Apakah dia tidak menggunakan pakaian apakah dia tidak pernah mandi, atau dia tidak pernah mengganti pakaian, kita tidak tahu. Tetapi ada orang yang mungkin memakai baju yang bersih, memakai baju yang baru, tetapi tidak mandi. Atau sebaliknya, ada orang yang suka mandi tetapi bajunya juga tetap memakai baju yang lama. Artinya tidak boleh bahwa sebagian dalam kehidupan kita yang dibaharui oleh kematian Yesus itu. Tidak, tetapi harus inti kemanusiaan kita. Tidak pula seperti orang yang bermain drama. Jadi kalau habis kita menonton, ya misalnya film atau menonton drama, selalu ada di akhir-akhir itu dikatakan behind the scene, ya. Kita melihat ketika orang sedang pengambilan video atau pengambilan gambar, atau sewaktu saat syuting, kita akan melihat seorang aktornya bisa menangis tetapi sebentar lagi sudah tertawa. Atau orang yang sebentar dia kelihatan menangis atau sedih, sebentar dia sudah gembira. Artinya yang dia tunjukkan dalam hidupnya itu adalah acting saja. Yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-harinya adalah kepura-puraan. Jadi bukan itu. Karena itu kata hidup baru dalam Alkitab itu kita temukan kata metamorfosis, ya. Seperti ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang telah menjadi sempurna sebagai kupu-kupu tidak pernah kembali lagi menjadi ulat atau menjadi kepompong.
Maka demikianlah hendaknya, ini firman Tuhan yang mengatakan demikianlah hidup kita, tidak boleh lagi flashback kepada kehidupan kita yang lama. Sekali kita menjadi pengikut Kristus, bebaskan diri kita dari segala kehendak dan keinginan, serta tindakan, serta perkataan yang Allah sendiri tidak senangi. Karena itu saya mencatat 4 hal yang harus kita rubah, yang harus kita tinggalkan menurut firman Tuhan ini sebagai manusia yang baru. Yang pertama, dalam ayat 25 sangat tegas dikatakan supaya kita membuang segala dusta, berkata yang benar. Lalu ayat 26 dikatakan jangan marah yang membuat kamu sampai berdosa. Karena itu bagian yang pertama, meninggalkan dosa dan perbuatan daging, yaitu mengendalikan pikiran kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan perasaan kita. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Demikian firman Tuhan katakan. Pertanyaannya, adakah manusia yang tidak pernah marah? Barangkali jawabannya tidak ada. Karena amarah itu adalah mekanisme psikologi manusia. Sama halnya pertanyaan, adakah manusia yang tidak pernah tertawa atau tersenyum? Jawabannya pasti tidak ada. Sama juga dengan pertanyaan, adakah manusia yang tidak pernah sedih atau menangis? Sama juga jawabannya pasti tidak ada. Karena itu amarah itu adalah mekanisme normal manusia. Ketika manusia ada yang tidak pernah marah, berarti ada yang tidak normal di sana. Atau ketika orang yang tidak pernah sedih, pasti ada yang tidak normal di sana. Karena itu Alkitab mentoleransi bahwa kita boleh marah. Tapi dikatakan di sana amarah itu harus amarah yang positif. Bagaimana amarah yang positif? Amarah yang tidak pernah memberikan kesempatan kepada iblis untuk membuat dia berdosa. Misalkan ketika marah, suami marah kepada istrinya, sebelum suaminya marah, istrinya, atau sebelum suaminya marah kepada istrinya, suaminya minta izin dulu untuk marah. Coba bapak-bapak bayangkan dulu ketika kita akan marah, kita minta izin dulu kepada istri bahwa kita akan marah. Sayang, aku izin dulu marah samamu. Kira-kira jadi nggak marahnya? Nggak jadi. Pasti batal itu. Atau ketika kita marah, jangan mengeluarkan semua yang busuk dalam hati dan pikiran kita kepada orang yang kita marah. Masalahnya ketika kita marah, bahkan kita menghina diri kita sendiri. Bahkan kita menghina diri kita sendiri. Betul-betul do anak nasohasea ho kata kepada anaknya. Mengapa si anak itu tidak hasea? Mengapa anak itu tidak baik? Mengapa kita hina si anak itu? Sementara anak itu adalah diri kita sendiri, adalah anak kita. Karena itu amarah yang menimbulkan dosa adalah ketika merendahkan orang lain dengan amarah kita. Ketika kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, membuat segala sesuatu yang buruk yang kita keluarkan. Karena seharusnya yang kita sharing, yang kita bagikan dengan orang lain adalah kebaikan. Saya tidak bisa membayangkan kalau hidup di tengah-tengah keluarga, seminggu ada suami istri yang bertahan, tidak saling berbicara seorang dengan yang lain. Ya, seorang dengan yang lain. Barangkali pernah kita menonton itu, ya, apakah di TikTok atau di mana. Ketika suami sedang marahan kepada istrinya, dia tidak mau berbicara, padahal si suami ini akan berangkat ke luar kota.
Lalu dia titipkan tulisan di samping istrinya yang sedang tertidur. Dia katakan, "Hai istriku, tolong saya besok dibangunkan jam 4 pagi." Nah begitu istrinya membaca. Lalu begitu jam 4 pagi istrinya mengambil pena dan secarik kertas, dia tuliskan, "Hai suamiku, bangun, ini sudah jam 4. Bisa bangun gak suaminya? Gak bisa bangun. Karena apa? Karena kemarahan yang tidak bisa terkendalikan. Itu sebabnya dikatakan marah boleh, tapi marah yang mendatangkan kebaikan. Ya, karena Allah juga menunjukkan sifatnya yang marah. Ketika manusia berdosa, Allah tidak mentoleransi itu. Allah tidak mentolerir itu. Dosa tetap dosa dan harus dihukum dan harus dimarahi. Tetapi amarah yang pada akhirnya berujung kepada kasihnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Amsal 16 ayat 32 dikatakan begini. Orang yang dapat mengendalikan emosinya, orang yang dapat mengendalikan amarahnya, ia melebihi seorang kesatria yang memenangkan pertempuran. Bayangkan itu. Karena ternyata amarah itu lebih hebat pengaruhnya daripada pasukan yang memenangkan pertempuran. Dan orang yang menguasai dirinya, ya, orang yang menguasai dirinya melebihi menguasai satu kota. Ternyata lebih sulit menguasai diri sendiri daripada menguasai manusia dalam satu kota. Bayangkan itu. Jadi jauh lebih berat dan jauh lebih sulit menguasai diri daripada menguasai satu bangsa. Nah, karena itulah penguasaan diri itu menjadi salah satu buah-buah roh. Karena orang yang mampu menguasai dirinya lah yang mampu senantiasa menjadi berkat bagi orang lain dan pujian bagi Tuhan. Yang kedua, memakai setiap perkataan kita, memakai mulut kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan ada dusta, jangan ada perkataan kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bagaimana setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu bisa membangkitkan semangat yang lain. Hei kamu anak kurang ajar, maaf ya. Hai kamu anak yang bodoh. Itu menciptakan anak yang bodoh. Ketika kita menilai orang lain negatif, itu akan menciptakan sesuatu yang negatif bagi yang mendengarnya. Karena itu jangan sampai kita mendapatkan cap-cap yang baru karena kita tidak bisa menguasai diri kita. Konon sewaktu kami mahasiswa, sewaktu mahasiswa atau sewaktu SMA, banyak dosen atau guru itu yang mendapatkan gelar baru. Dulu ada seorang dosen kami yang diberi gelar Lubwaik. Siapa masuk hari ini? Bapak Lubwaik. Kenapa? Karena setiap dia masuk pasti dia mengucapkan kata Lubwaik. Betul-betul dulu Lubwaik kok. Akhirnya ucapan yang dia ucapkan itu dikembalikan kepadanya. Jadi ketika kita seringkali berkata yang tidak baik, didengarkan orang lain, ingatlah bahwa perkataan kita itu pasti akan kembali ke kita. Nah karena itu dikatakan pakailah segala perkataan yang baik untuk membangun persekutuan, membangun semangat, membangun diri, membangun motivasi orang lain. Karena dengan perkataan kita bisa membentuk, kita bisa membangun diri orang lain. Yang ketiga, kita mampu mengendalikan keinginan kita, mengendalikan hasrat kita, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan ambisi kita.
Dalam Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat 9, saya sangat senang dengan ayat ini. Penulis Amsal berdoa kepada Tuhan begini. Ya Tuhan, dua hal aku minta kepadamu, dan janganlah kau tolak itu sebelum aku mati. Nah, bayangkan, hanya dua yang kuminta kepadamu Tuhan, janganlah kau tolak itu sebelum aku mati. Yang pertama dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ini permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua, jauhkanlah daripadaku kekayaan atau kemiskinan. Jauhkanlah daripadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya apabila aku kaya, aku tidak menjadi sombong. Dan kalau aku miskin, aku menodai namamu karena membuat aku mencuri. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka ketika firman Tuhan mengatakan orang yang mencuri jangan lagi mencuri, tetapi biarlah dia bekerja dengan tangannya supaya ia dapat menghidupi dirinya dan bisa berbagi kebaikan dengan orang lain. Karena orang yang tidak mampu mensyukuri yang ada padanya, orang yang iri dengan kehidupan orang lain, orang yang ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, itu yang membuat seseorang punya niat untuk mencuri. Jadi orang yang mencuri itu adalah orang yang tidak mampu mensyukuri apa yang ada padanya. Karena itu benarlah apa yang penulis Amsal katakan. Jangan berikan kekayaan supaya aku tidak sombong dengan kekayaanku. Jangan berikan kemiskinan supaya aku tidak mencuri karena kemiskinanku. Tetapi biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Hidup dengan berpikir bahwa hidup kita dicukupkan oleh Tuhan. Hidup bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan, bukan sesuai dengan keinginanku, bukan sesuai dengan seleraku, bukan sesuai dengan ambisiku. Karena itu Yesus Kristus menjadi rujukan kehidupan kita, di mana Yesus yang adalah kaya rela menjadi miskin. Yesus yang adalah menderita tetapi hidupnya tetap menjadi berkat. Karena itu sepahit-pahit hidup kita, semenderita-menderita hidup kita, sesusah-susah hidup kita, tetaplah kita pastikan bahwa kita menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi kalau hidup kita berkelimpahan, tentu kita harus berkali-kali lipat menjadi berkat bagi orang lain. Hiduplah sebagai ciptaan yang baru yang dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Dalam perkataan kita, dalam pikiran, dalam perasaan kita, juga dalam tindakan dan langkah kita, senantiasa memberkati orang lain dan memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang boleh membaharui pikiran, hati dan perasaan kami sebagai ciptaan baru yang telah dilahirkan di dalam Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus kami. Engkau menginginkan kami supaya dalam setiap perkataan, tindakan kami, bahkan pikiran kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berakatkan kami Tuhan dari ibadah kami hari ini untuk kembali ke kehidupan kami, melanjutkan aktivitas tanggung jawab kami dengan senantiasa mencerminkan kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan setiap keluarga, suami dan istri boleh berbagi kasih,
juga dengan anak-anak kami. Berkati usaha pekerjaan jemaat Tuhan, olehnya mereka boleh bersyukur, bersuka cita, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan